Bayangkan satu entitas yang tiba-tiba mengendalikan 844 perusahaan milik negara, dari raksasa pertambangan hingga anak cucu perusahaan, yang bahkan belum pernah kalian dengar namanya. Entitas ini resmi lahir pada 21 Maret 2025 lalu dan kini berdiri di bawah satu nama, Danantara. Tapi tunggu, bukankah jumlah BUMN resmi hanya 47? Benar, tapi angka 844 muncul dari warisan korporasi yang selama ini tersembunyi di bawah permukaan. Anak cucu cicit perusahaan BUMN yang tak terjamah sistem pengawasan publik. Kini semua dikumpulkan dan dikendalikan dalam satu atap. Satu superholding negara, kedengarannya efisien bahkan futuristik. Tapi justru disinilah pertanyaan besar muncul. Apakah konsolidasi ini akan menyelesaikan masalah kronis BUMN, korupsi, inefisiensi, dan tumpang tindih? Atau justru menciptakan medan baru bagi praktik gelap yang lebih rapi dan tak terlihat? Rosan Roslani, Menteri Investasi dan Kepala BKPM, ditunjuk sebagai CEO Danantara. Ia memulai langkah cepat, merestrukturisasi holding, membangun sistem manajemen terpadu, dan menyatukan kekuasaan korporasi negara di bawah satu komando. Namun langkah cepat ini menimbulkan kegelisahan. Pada 29 April 2025, Menteri BUMN Erick Thohir datang langsung ke Gedung Merah Putih KPK. Bukan untuk diperiksa, tapi untuk menyampaikan kenyataan. Korupsi di BUMN tidak bisa dihapus total. Kami hanya bisa menekan, bukan menghilangkan. Menegaskan bahwa celah masih terbuka dan resiko masih menganga. Wakil Ketua KPK Johanis Tanak bahkan menyampaikan harapan terbuka. Kami berharap Danantara tidak menjadi ajang baru tindak pidana korupsi. Sebuah kalimat yang tampaknya penuh harap tapi juga syarat peringatan. Inilah ironi paling tajam sebuah superholding yang lahir untuk memperkuat ekonomi nasional. Justru sejak awal menuntut pengawasan ekstra ketat karena potensi penyimpangan yang luar biasa besar. Dan pertanyaan utama pun menggelantung di udara. Siapa yang benar-benar mengawasi Danantara? Karena sejarah kita penuh luka dari BUMN yang jatuh karena korupsi. Jiwasraya, Garuda, Krakatau Steel hingga Pertamina dan PLN. Kini semua kunci ada dalam satu genggaman. Kita hanya bisa berharap bahwa genggaman itu tidak tergelincir atau diselewengkan.